Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dalam pelajaran sosiologi kita akan membahas pengendalian dan penyimpangan sosial. Jadi silakan disimak dengan baik ya. Untuk mempersingkat waktu, kita bahas dulu dimulai dari penyebab perilaku menyimpang. Jadi penyebab perilaku menyimpang itu ada tiga, ada sosialisasi tidak sempurna, yang kedua ada sub kebudayaan menyimpang, dan yang ketiga adalah teori labeling. Cara mudah untuk menjawab soal adalah biasanya sosialisasi tidak sempurna itu selalu disebabkan karena permasalahan keluarga atau orang tua. Lalu kalau subkebudayaan menyimpang, mereka tuh biasanya selalu membahas mengenai sosialisasi sekunder atau di luar dari keluarga. Biasanya karena pengaruh teman atau pengaruh lingkungan itu biasanya dipengaruhi sama subkebudayaan menyimpang. Nah, ciri dari teori labeling ini adalah kamu dijudge atau diberi label oleh orang lain sehingga kamu melakukan sebuah penyimpangan. Sekarang kita bahas contoh soal mengenai penyebab perilaku menyimpang. Di modul kamu ini ada di soal nomor 1 ya. Kita baca soalnya. Masuknya remaja ke pergaulan bebas banyak terjadi karena adanya pengaruh dari peer group. Peer group di sini sudah diberi warna merah karena di sini adalah kata kunci. Banyak dari mereka kurang bisa memilah pergaulan yang baik sehingga banyak pula yang terjerumus dalam beragam pergaulan bebas dan penyimpangan. Penyimpangan sosial dalam ilustrasi tersebut terjadi karena di sini ada kata peer group, selain itu ada kata pergaulan. Ingat, sebabnya hanya ada 3, yaitu sosialisasi tidak sempurna, sub kebudayaan menyimpang, dan teori labeling. Nah, sejauh ini kalau kata kuncinya adalah peer group dan pergaulan, maka jawabannya pasti yang B, sosialisasi sub budaya menyimpang. Selanjutnya kita bahas mengenai jenis penyimpangan. Dilihat dari kadar penyimpangannya, penyimpangan dibagi menjadi 2. Ada penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Apa sih yang membuat ini beda? Nah, kalau penyimpangan primer, ini kata kuncinya adalah masih bisa diterima oleh masyarakat. Sementara penyimpangan sekunder adalah penyimpangan yang tidak lagi bisa ditolerir atau termasuk kategori parah untuk dimaafkan. Nah, sekarang kita bahas contoh soalnya. Di modul kamu, ini ada di soal nomor 3. Kita baca soalnya, terjadinya beberapa bentuk penyimpangan tidak selalu dapat diterima dengan mudah oleh seluruh anggota masyarakat. Banyak pelaku penyimpangan dikucilkan hingga dihukum dengan berat akibat tindakannya. Namun, ada pula beberapa penyimpangan yang masih dapat ditoleransi oleh masyarakat. Contoh penyimpangan primer adalah, nah yang ditanya adalah penyimpangan primer. Ini udah diberi warna merah. Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang masih dapat ditoleransi oleh masyarakat. Jadi yang masih bisa ditoleransi adalah A, B, C, D, E. Silakan dipilih. Option A adalah menyontek karena tidak belajar. Yang B, mencuri barang. Yang C, melakukan penipuan. Yang D, penjambretan. Yang E, melakukan perundungan pada teman sekelasnya. Dari 5 hal ini yang masih dapat ditolerir adalah jawaban yang A, menyontek karena tidak belajar. Sehingga A merupakan contoh dari penyimpangan primer. Selanjutnya, kita bahas mengenai proses dari pengendalian sosial. Proses pengendalian sosial yang pertama adalah persuasif. Persuasif dilakukan melalui pendekatan baik secara formal maupun non-formal dan bentuk sosialisasi, imbauan dan bimbingan kepada pelaku penyimpangan agar mematuhi nilai dan norma. Kalau koersif, dia dilakukan melalui kekerasan atau paksaan baik secara fisik maupun non-fisik. Kalau preventif, dia dilakukan dengan cara mencegah terjadinya penyimpangan. Lalu ada represif dilakukan untuk mengembalikan keserasian akibat pelanggaran nilai dan norma sosial. Jadi upaya ini dilakukan dengan cara memberikan sanksi. Jadi mudahnya adalah preventif mencegah, represif dilakukan setelah terjadinya penyimpangan. Kita bahas contoh soal dari proses pengendalian sosial. Di modul kamu, soal ini ada di nomor 11. Kita baca soalnya, banyak kasus korupsi yang dilakukan pejabat merupakan suatu bentuk krisis moral yang harus diatasi hingga ke akarnya. Jeratan hukum pidana terhadap pelaku tindak korupsi tidak begitu banyak memberi efek jerat kepada para oknum lain. Untuk itu, perlu diadakan sosialisasi dan penanaman nilai kejujuran sejak dini guna mencegah penyimpangan tersebut dilakukan oleh generasi penerus. Sifat pengendalian sosial dalam ilustrasi tersebut adalah jawabannya adalah yang C, preventif. Karena di sini ada kata mencegah. Walaupun perlu diadakan sosialisasi dan penanaman nilai kejujuran, ini mengarahkan pada jawaban persuasif atau bentuk ajakan melalui sosialisasi, penanaman nilai. Tapi di sini guna mencegah, artinya dilakukan sebelum terjadi penyimpangan. Maka jawabannya adalah yang C, preventif.
Sekian untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.